Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih dan solihah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama ada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Yang kedua, menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, menemukan kata-kata baru dari teks perubahan wujud benda. Yang keempat, menemukan kata baru dari syair lagu. Dan yang terakhir, membuat kalimat dari peristiwa perubahan wujud benda. Selanjutnya ada PPKN, sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah ataupun di rumah. Kemudian gotong royong dan saling tolong-menolong. Materi selanjutnya ada SBDP, yaitu teknik melipat dan seni melipat. Materi pertama yaitu Bahasa Indonesia, mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Sebuah informasi tidak hanya terdapat dalam sebuah teks. Informasi tentang perubahan wujud benda dapat ditemukan dalam sebuah cerita bergambar juga. Nah, kita dapat memperhatikan gambar dengan seksama agar kita mendapatkan pokok-pokok informasi. Setelah itu, kita menyajikan kembali dengan cara menulis dalam bentuk catatan. Kemudian menyampaikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah bentuk menyusun informasi dalam bentuk bagan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah bentuk bagan. Selanjutnya, kata-kata baru dari teks perubahan wujud benda. Kita dapat menemukan kata-kata baru di dalam sebuah teks. Nah, kata-kata tersebut dapat dicari maknanya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian menemukan kata baru dari syair lagu. Syair lagu ada yang bertema tentang peristiwa perubahan wujud benda. Di dalam syair lagu terdapat kata-kata yang mengandung arti khusus. Artinya dapat ditemukan dalam KBBI. Contohnya ada pada lagu Hujan. Nah, kata perubahan wujud yang ada pada lagu Hujan ini yaitu kata hujan. Hujan arti dalam KBBI yaitu titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kemudian membuat kalimat dari peristiwa perubahan wujud benda. Kita dapat membuat kalimat dengan susunan yang benar. Kata-kata yang digunakan ditulis dengan ejaan yang benar. Nah, contohnya yaitu kata menguap. Contoh kalimatnya, air yang dipanaskan akan menguap. Yang kedua, kata membeku. Contoh kalimatnya yaitu, air yang didinginkan akan membeku menjadi es. Materi selanjutnya yaitu PPKN, bersatu dalam keberagaman di rumah. Contoh bersatu dalam keberagaman di rumah yaitu bersatu dalam membersihkan rumah bersama keluarga. Adapun sikap bersatu dalam terwujud jika kita menerapkan perilaku
menghargai perbedaan yang ada, saling tolong-menolong, tidak egois, dan menghargai pekerjaan orang lain. Bersatu dalam keberagaman di sekolah. Contohnya itu bersatu membersihkan kelas ataupun bersatu mengerjakan tugas kelompok. Seperti yang digambar ya, contohnya. Kemudian manfaat sikap bersatu. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan jiwa sosial. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi. Gotong royong dan saling tolong-menolong di dalam masyarakat. Nah, Ananda bisa lihat contohnya. Ini adalah contoh gotong royong, ya, sedang membersihkan lingkungan. Kemudian ada juga saling menolong kepada orang yang sedang kesulitan banjir ya. Kemudian manfaat gotong royong dan saling tolong-menolong. Yang pertama, menumbuhkan rasa toleransi. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa persatuan. Selanjutnya, SBDP. Teknik melipat. Teknik melipat adalah teknik mengubah bentuk atau ukuran suatu benda dengan cara dilipat. Contoh teknik melipat yaitu bisa digunakan dengan kain, kertas, ataupun plastik. Nah, Ibu akan memberikan contoh cara melipat baju. Langkah yang pertama yaitu bentangkan baju dengan bagian belakang menghadap ke atas. Kemudian langkah yang kedua, lipat bagian sisi kanan mulai dari bahu hingga bagian bawah ke dalam atau ke tengah baju. Kemudian langkah yang ketiga, kita ulangi langkah kedua tadi untuk bagian sisi kiri ya. Langkah keempat, lipat bagian bawah baju ke arah atas hingga menyatu dengan bagian atas baju. Kemudian langkah yang terakhir, kita tinggal membalikkan bajunya dan baju sudah rapi. Teknik melipat dilakukan agar pakaian tidak kusut. Selanjutnya, seni melipat. Beda ya, kalau tadi teknik melipat, nah kalau sekarang seni melipat. Pasti Ananda sudah tahu ya, seni melipat. Nah, biasanya seni melipat disebut sebagai origami. Dan seni melipat biasanya menggunakan kertas yang berbentuk persegi. Contohnya bisa dilihat ya. Nah, dalam seni melipat kita bisa membentuk kertas menjadi hewan ya, ataupun kipas, baling-baling ya. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Ananda paham ya. Sebelumnya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, tetap semangat untuk belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.